Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat telur dadar Padang ya. Ya, apa saja bahan yang harus disiapkan dan bagaimana cara membuat telur dadar Padang ini? Nah, ini menarik teman-teman semuanya ya, sobat kuliner. Baik ya, kita lanjutkan dengan melihat video berikut ini. Pertama-tama kita siapkan 2 batang daun bawang ya, kita iris tipis-tipis seperti contoh di atas ini ya. Kita usahakan diiris sangat tipis ya, sobat kuliner, agar nanti hasilnya menjadi bagus. Oke. Kemudian kita siapkan juga sekitar 5 daun jeruk ya, kita iris juga yang tipis-tipis. Ini juga sebagai pengharum nantinya. Kemudian kita siapkan selain tadi ya daun bawang yang putih, kita daun bawang yang hijaunya ya, kita iris tipis-tipis juga. Kemudian kita siapkan sekitar 7 lembar daun sawi putih ya, kita iris rata-rata, dan ini usahakan tipis ya, setipis mungkin, sekecil mungkin, supaya nanti dia menyatu dengan telur yang akan kita goreng atau kita dadar nanti. Ingat ya, 7 lembar. Kemudian kita siapkan juga sekitar 10 cabai merah, 10 bawang merah, dan juga 5 bawang putih. Kita semua iris, tapi tidak usah khawatir karena ini nanti kita akan blender ya, jadi nggak terlalu kecil, nggak apa-apa. Kemudian bahan yang terdiri dari cabai, bawang merah, dan bawang putih kita blender ya, kita blender sampai rata ya, ditambahkan dengan sedikit minyak goreng, lalu kita blender. Seberapa lama? Kita sisihkan ya. Kemudian kita siapkan 6 telur ya. Kebetulan kita punya 2 telur bebek ya, tapi komposisinya silahkan saja, bisa menggunakan semua telur bebek atau bisa menggunakan semuanya telur ayam. Kebetulan yang saya miliki saat ini adalah 2 telur bebek dan 4 telur ayam ya. Kita pecahkan satu persatu. Sekali lagi, bagi sobat kuliner silahkan bisa menggunakan lebih pun lebih bagus sebetulnya ya. Kenapa? Nanti hasilnya akan lebih tebal dan lebih lembut ya, lebih tebal. Oke. Setelah kita pecahkan 6 telur tadi ya, lalu kita akan tambahkan beberapa bumbu ya. Ya, ini akan memberikan rasa ya. Pertama, garam 1 sendok teh garam, kemudian tambahkan gula micin ya 1 sendok teh, tambahkan juga penyedap rasa atau kaldu ya, kaldu. Kebetulan saya punya kaldu sapi, ini rasa sapi ya, 1 sendok teh.
dan juga tambahkan lada, bubuk lada ya, bubuk lada hitam sekitar ya setengah atau 1 sendok teh. Kemudian setelah kita tambahkan bumbu-bumbu tadi ya, kita kocok ya, kita kocok secara bebas gitu. Yang penting telur ada nanti mencair ya, kita kocok satu persatu. Memang ada agak sulit sedikit, tapi ini tidak apa-apa, langsung terus kita kocok, nanti pasti dia akan mencampur juga ya. Oke, sebetulnya pengocokan ini tidak harus halus karena nanti kita akan tambahkan lagi beberapa sayur juga. Kemudian kita tambahkan tadi ya bumbu halus ya, yang sudah kita blender, kita masukkan dan kita akan campur kembali, kita mix kembali dengan adonan telur tadi ya. Ya, kita kocok lagi, kita aduk lagi supaya nanti seluruh bumbunya merata. Itu. Kemudian setelah itu kita tambahkan 1 sendok tepung beras dan tambahkan pula 2 sendok tepung terigu. Ya, 1 sendok makan tepung beras, ditambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu, lalu kita aduk, kita kocok. Kemudian kita campurkan juga tadi ya, ada sawi putih, ada daun jeruk potongan irisannya tadi, dan bawang ya, daun bawang. Kita campurkan ke dalam adonan tadi dan kita kembali untuk mengaduk ya. Ya, buat sedemikian merata ya, supaya komposisinya nanti merata, baik bumbunya, baik telurnya, dan baik sayurnya nanti akan seimbang, akan merata. Ya, kita kocok tidak terlalu lama ya sobat kuliner. Kemudian kita siapkan wajan ya, teflon untuk lengket, sekitar tambahkan minyak goreng sekitar ya 3 sampai 5 sendok lah, ini tergantung teman-teman semuanya ya, tidak terlalu banyak karena ini kan nanti lengket, jadi sekitar 3 sampai 5 sendok makan ya. Setelah dirasa cukup hangat itu, panas, lalu kita tuangkan adonan telur tadi. Yang paling penting sobat kuliner, menggunakan api kecil ya, sekecil mungkin, yang penting merata juga ya. Ya, gunakan teflon wajan anti lengket dan tambahkan sekitar 3 sampai 5 sendok makan dan kita biarkan ini, kita nanti bolak-balik ya. Silakan nanti kita ratakan dulu ya komposisinya, cairannya ini, adonan telurnya ini. Karena ini menggunakan api kecil, maka menggorengnya butuh waktu yang cukup lama ya. Sebelum membalik ya, kita tutup dulu ya teflon ini, kita goreng dengan api kecil sekitar 5 menit lah ya, 5 menit sebelum dibalik ya. Setelah itu menggunakan teflon lainnya untuk membalik ya. Ini kita sudah balik, lalu kita biarkan tetap dengan menggunakan api kecil ya sobat kuliner. Kita juga biarkan sekitar 5 sampai 10 menit karena apinya kecil ya, 5 sampai 10 menit tergantung nyala api dan tergantung nanti seperti apa. Habis itu kita balik lagi ya, untuk meyakinkan
bahwa semuanya masak merata, tidak ada yang masih mentah gitu istilahnya. Nah, setelah kita tes, kita bolak-balik tadi, kita anggap sudah cukup matang ya, itu artinya tidak ada yang cair lagi. Lalu kita potong ya, kita potong sesuai dengan keinginan, bisa menjadi 2, 4, bisa menjadi 8 ya gitu, tergantung keinginan kebutuhan kita. Baik ya sobat sekalian, ini yang bisa kita sampaikan bagaimana cara membuat telur dadar Padang ya. Ini sangat lembut ya, luar biasa. Yang jelas tidak kosong ya, ini kelihatan lembut sekali tengahnya ya. Sangat enak, rasanya mantap ya. Baik sobat kuliner, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga pembuatan video telur dadar Padang ini bermanfaat bagi sobat kuliner, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.